Gini kali ya cara mungkin ini nggak populer gitu caranya. Kalau gue tuh gue percaya yang gue kasih ke sebuah project tuh nilai. Pertama nilai, kedua perspektif gue terhadap karakternya. Yeah. Jadi gue percaya kalau gue tuh bukan misal gue jadi Dias, gue tuh sepenuhnya jadi lu, enggak. Ini tuh perspektif Ciko terhadap Dias. Sudut pandang yang jadi lo harus masukin ya. Tapi kan sudut pandang tuh kan ada, supaya berubah jadi sudut pandang yang objektif, gue harus ngerti dulu lu gimana, tanpa ada judgement dari gue. Audio on, camera and action. Kali ini Dias Danar bersinema bersama Ciko Kurniawan, episode perdana dari Bersinema. Terima kasih Bapak Dias. Program ini dibikin karena lu. Enggak gitu dong. Jangan. Jadi akhirnya ini juga jadi pecat telur buat gue. Beberapa kali teman-teman banyak menanyakan, ini lu daripada MC doang apa segala macam, punya program dong gitu kan. Nah terus gue belum berani Cik. Apalagi review-review gue gak berani. Karena kan nanti matiin kerjaan gue sendiri ya kan? Akhirnya gue mau, tapi ngobrol. Gue bilang gitu. Nah tadinya platformnya hanya di podcast gue, di podcast Hancur. Tapi podcast Hancur lagi banyak bertiga dan lagi libur. Karena kan udah bertiga tuh. Dan kalau banyak teman-teman filmmaker yang tidak bisa saya tolak, betul. Jadinya podcast kita film semua. Iya. Udah deh gue bilang sekalianin aja deh, bikin deh. Gue mau mulai tapi harus list gue tuh harus Ciko Kurniawan. Izin. Terima kasih banyak Bapak. Saya bingung reaksi gimana Bapak. Enggak, buat teman-teman ini saya mau profiling Dias. Dias ini MC kondang di perfilman Indonesia. Jadi semua film itu MC-nya tuh dia. Dimonopoli sama dia. Enggak semua. Alhamdulillah di 100 film ya. Gue denger ya per tahun. Tergantung publicis lah dia dapat berapa. Langsung dilempar. Kurangin 2 PH yang udah benar. Apa sih? Sering ketemu sama Ciko Kurniawan di gala, sering ngobrol pas segala macem. Pas pertama kali ngobrol, gue lupa momennya apa, tapi gala premier aja ya. Gue menyapa Ciko dan sambel itu dengan orang yang nggak kenal. Kita tuh bukan nggak kenal tapi saling iya kan? Ini gue tandain nih orang. Iya lu gue sebagai lu sering MC, gue tahu lu sebagai aktor. Gue berani nyapa lu dan lu kok bisa sehumble itu sih Cik, jadi orang kayak lah kan waktu itu gue belum kenal ya kayak lu gila lu sering MC itu kata pertama tuh. Bingung juga ya jawabnya. Enggak gini kali ya. Kan itu kan maksudnya kita ada di wilayah industrinya kan. Rasanya kenal sama industrinya, kenal sama orang-orang dalamnya itu kan kayak sesuatu hal yang gue pengen apa ya, pengen bisa gitu. Kenapa pengen bisa? Soalnya kan gue kan ada di kolam itu gitu maksudnya. Jadi siapapun dalam bentuk apapun yang ada di dalam industri gue pengen kenal gitu maksudnya. Karena kita tahu industri ini kecil ya. Betul. Jadi keliling kemana aja tuh kayak dia lagi orangnya. Bener. Jadi sayang kalau nggak kenal gitu maksudnya. Nah ini juga menarik karena saat lo bisa humble dan tadi yang lo bilang nggak cuman ke sesama aktor jadinya, dong. Tapi juga ke semua bagiannya gitu. Bener. Soalnya kalau ke sesama aktor tuh jadi kayak kalau ke sesama aktor doang rasanya tuh jadi kayak grouping gitu. Gue tuh gak suka banget grouping gitu maksudnya. Kayak misalnya sendiri. Kayak bukan gengengan sih, kayak apa ya, kayak gue maunya sama, gue kan sahabatan sama UT gitu. Gue mau sama UT aja, kalau sama yang lain nggak mau, enggak begitu bentuknya. Jadi siapapun ayo gitu ya. Kan seru ngobrolin film. Seru sih, tadi juga kita ngobrolin lo gimana Ciko promo seru kok. Wah iya sih udah kelihatan. Gue batuk lagi bentar. Cik, lo besar memang dari film industri ini atau emang sebelumnya di apa sih Cik? Nggak ada, dulu tuh gue OP Warnet. Hah, masa? Serius, SMA, SMP, SMA tuh OP Warnet. Terus kerja serabutan, sempet kerja di rumah sakit, sempet kerja jadi SPB tuh sales promotion boy di DC Superhero di PIM. Yang jualan baju apa namanya? Batman. Iya DC Superhero itu. Lo berarti tapi emang dari kecil, maksud gue di Jakarta gitu, SMP, SMA. Enggak, gede gue di Bogor malah. Di mana di Bogor? Di Bogor di Cihelet, daerah Semakbo, Pakuan, daerah situ gede. SMA di Bogor berarti? SMK gue di Bogor. SMK di Bogor. Gue juga ada momen tuh di Bogor. Gue sempet gap year dari kuliah SMA ke kuliah. Kaburnya ke Bogor. Ada cewek ya? Enggak. Lebih ke malu teman-teman pada kuliah, gue enggak. Enggak apa-apa. Iya ternyata. Jadi gue kaburnya ke Bogor sama saudara gue. Lu asli mana sih? Gue sih Jakarta.
Tapi waktu itu keluarga gue ada yang di Bogor. Nah gue kerja di salah satu logistik di sana. Di sana nyatet-nyatetin. Gue jadi tahu waktu itu barang lo mau ngirim mana kemana berapa kilo gue tahu. Keren dia si multitalenta. Ini kalau oh jadi lo dari Bogor. Terus akhirnya pindah ke Jakarta saat kerja serabutan itu, kerja beberapa tempat. Dan kebetulan kakak gue tuh ini apa namanya, dia tuh udah seliweran di TV. Iya. Nah terus lu mendingan casting aja, coba casting gitu. Ya udah cobain sendiri gitu, tapi kok nggak dapet ya. At the time tuh iklan tuh selalu ada casting setiap hari, setiap hari selalu ada. Terus si anak pinter ini castingan iklan kan kayak ada blastnya tuh tulisannya dicari bener laki-laki usia berapa, untuk di mana-mana aja gitu kan. Umur 30-40 tahun tetap gue datengin. Padahal waktu itu lo umur masih belasan. 19. Terus kayak kok gue ditolak mulu ya. Terus jadi kayak kan yang nyakitin diri gue sendiri gue ya. Iya udah tahu spesifiknya 30-40 lo belasan. Gue masih malah datang gitu. Oh ya, jadi awalnya dari situ. Dan akhirnya film orang mulai ngeh. Nih gue udah ngeh sebelumnya dari film pendek tuh waktu itu. Oh pria. Iya. Nah tapi mulai ngeh, banyak orang yang ngeh itu pas Posesif ya. Iya malahan. Iya kan? Itu tahun yang sama ya sama Posesif. Sebenarnya kalau syutingnya tuh prep sama syuting tuh pria tuh 2016, Posesif 2017 ya. Seharusnya ya. Tayang di akhir tahun. Iya. Terus kalau pria tuh 2016 Mei. Tayangnya sebenarnya tuh susah banget at the time di Indonesia apalagi. Soalnya isu LGBT pada saat itu lagi naik-naiknya. Iya. Jadi distribusinya juga bingung mau gimana gitu si filmmakernya ini. Soalnya bukan orang Indonesia. Tinggalnya di luar gitu. Nah terus pas distribusi di Indonesia kayak gimana ya? Gue tuh cuman pengen filmnya ketemu sama penontonnya. Jadi ya udah ditaruh di YouTube. Oh, makanya tuh rame abis itu kan jadi Ya, obrolan di YouTube-nya rame. Ya. Nah setelah itu ya lumayan dapat atensi lah dari atensi yang aneh-aneh. Dari siapa nih, penonton dari apa pelaku industri? Pelaku industri juga ada. Mungkin dari situ juga dapat rasanya tuh berkat Project Pria jadi dapat Posesif. Salah satu hal yang bisa bikin gue dapat jadi kenal. Soalnya kan associate productionnya tuh Pria tuh Babi Buta Film. Iya, Mas Edwin. Iya, sekarang jadi Palari gitu. Nah, pas mereka baru Palari, Posesif kan film pertama, betul. Nah, itu kesempatannya. Oh, jadi itu malah ngebuka. Iya, meant to be gitu loh. Maksudnya kayak bener-bener nggak bisa ditebak gitu loh. Iya, dan yang tadi lo bilang ya, lo jadi harus maksimal di semua kesempatan. Mau itu preskon, mau itu gala, mau gala orang ya lo datang. Iya, karena isinya dia lagi. Bener. Dan Posesif jadi supporting actor pada saat itu. Betul. Ya. Teman sekolahnya Lala Putri Marino yang dipukulin. Betul. Dipukulin. Saya hampir ditabrak. Nggak hampir. Emang ditabrak. Ditabrak gitu kan. Adipati Dolken. Dan akhirnya berlanjut sampai akhirnya sekarang, dan puncaknya gue nge-MC tuh waktu itu FFI yang lo dapat Piala Citra 2021. Gue nge-MC tuh nih, nge-MC Red Carpet. Ada di Red Carpet. Oh itu 2021. Iya. Oh enggak, yes, kita ketemu. Afternya kan gue di Media Pit. Iya kan? benar. Setelahnya Benar. itu ketemu lagi situ. Piala Citra, film penyalin cahaya. Iya betul, gokil. Jadi di tukang fotokopi. Betul. Ya kan? Nah, ini pertanyaannya adalah, gue nggak mau, itu udah lah banyak di vlog lain atau di interview lain tentang film itu. Tapi ada lagi nih, abis Citra apa motivasi aktor? Apalagi Cik? Ini sebenarnya gini kali ya, pertanyaannya dia tuh sebentar, saya jawabnya. Kan gue gak bisa tanya di preskon. Bagus. Iya, apa abis Citra? Sebenarnya Piala Citra itu sangat amat menurut gue secara pribadi itu sangat penting buat regenerasi, buat objektif teman-teman yang pelaku industri, karena bentuk apresiasi itu menurut gue seniman di filmmaker di Indonesia tuh cukup sedikit bentuknya. Jadi penting banget. Tapi gue secara personal nggak pernah nargetin itu. Abis Piala Citra apa, atau gue harus dapat Piala Citra. Poinnya bukan itu gitu. Poinnya tuh cerita aja. Kalau diapresiasi seneng banget. Seneng banget kalau diapresiasi. Tapi pun kalau nggak apa-apa. Yang penting gue masih bisa tetap cerita. Tapi kalau misalnya dapat pun gimana ya? Gue ngerasa harapan tuh penting.
dapat rekognisi itu penting gitu. Tapi at the same time mau nyampe di titik apa dapatnya. Jadi pada saat pertanyaan itu balik ke gua, jadinya kayak rasanya enggak, gue main cerita aja gitu. Jadi yang lo lanjutkan adalah di kehidupan berkarirnya adalah berceritanya. Iya, pengen. Bukan berapa banyak lo mengoleksi pialanya di belakang itu ya. Bener. Ya seneng. Iya. Dapet tuh sebuah kebahagiaan gitu. Diapresiasi gede banget kan. Ya, of Piala course. Citra tuh gede banget rasanya. Banget, Susah banget diprosesnya. Iya. Susah banget beneran. Gue tuh menang tuh pas 2021 tuh kayak bingung. Gimana nih gue ini nih? perasaannya apa ya gitu. Gede banget gitu. Tapi at the same time kayak setelah dikunyah segala macam, oh ini tuh mungkin jalan dari Tuhan kalau gue tuh Cik, kamu di jalan yang benar buat bisa bercerita gitu maksudnya. Jadi lebih ke situ gitu loh maksudnya. Kasih meaning baru gitu. Wah, lo mendalaminya ini juga ya, maksud gue dalam juga gitu. Dari lo punya ini bukan malah jadi beban, tapi justru ini kesempatan lo untuk lebih banyak bisa bercerita. Iya, yang awalnya tuh berasanya mungkin beban kali ya, bebannya. Tapi bebannya tuh bukan kayak acting gue harus AIU. Enggak, soalnya sebelum atau sesudah Piala Citra gue ngerasa disiplinnya tetap sama. Nah, ini penting, oke. Nggak jadi berubah atau harus yang gimana gitu iya, kan. soalnya dari sebelum dapet Citra pun gue udah jatuh cinta sama actingnya gitu. Jadi bukannya Piala Citranya it doesn't matter, tapi kayak malah nambah purpose gitu maksudnya. Oh, jadi gue pengen acting gue bertanggung jawab dengan cerita-cerita yang bertanggung jawab gitu. Supaya Piala Citranya juga jadi eligible gitu maksudnya. Jadi nggak sekedar kayak udah habis dapat, oh ya udah. Iya, jadi kayak lebih bertanggung jawab aja gitu maksudnya. Kayak kan nggak bisa dipungkiri setelah dapat Piala Citra pasti ya tawaran pasti jadi lebih banyak. Betul. Ya kan kesempatan jadi lebih terbuka lebar gitu. Betul. Itu kan bias antara kayak enak nih gue udah dapat, lebih santai kali ya, toh tawaran akan datang. Pasti ada dong. Ada jadi kayak bentuk begitu iya, kan. Ada kan. Tapi at the same time kan serunya film adalah pada saat gua dapat Piala Citra misal 2021, 2022 terus gua dapat film lagi. Kan itu riset. Oh, iya. Kebayang nggak maksudnya? Iya. Gua riset buat research karakter lagi. Iya. Buat kenal cerita lagi, kenal karakter lagi. Jadi bener-bener kayak ngulang lagi aja. Iya, jadi bener-bener nggak bisa jadi tumpuan buat gua ngomongin gua bisa acting atau enggak. Soalnya setiap project tuh selalu riset. Dan selalu beda soalnya perannya. Bener. Dan selalu beda environmentnya. Environmentnya beda lagi. Fasilitasnya selalu beda gitu maksudnya. Nah ini yang juga menarik di kehidupan aktor nih. Lo punya lingkungan tuh dalam setahun, let's say lo ngerjain 2 film aja. Itu udah 2 lingkungan yang beda. Bener. Gitu ya. Ini gue pengen taunya adalah gini, Cik. Pada saat lo mendalami itu ya karakter, dan gue tahu lo riset anaknya apa segala macam dan ngobrol gitu. Kadang lo kehilangan diri lo nggak dalam menemukan proses dari masing-masing karakter lo? Gini kali ya cara. Mungkin ini nggak populer gitu caranya. Kalau gue percaya yang gue kasih ke sebuah project tuh nilai. Pertama nilai, kedua perspektif gue terhadap karakternya. Jadi gue percaya kalau gue tuh bukan misal gue jadi Dias, gue tuh sepenuhnya jadi lu, enggak. Ini tuh perspektif Ciko terhadap Dias. Sudut pandang yang jadi lo harus masukin ya. Tapi kan sudut pandang tuh kan ada, supaya berubah jadi sudut pandang yang objektif, gue harus ngerti dulu lu gimana, tanpa ada judgement dari gue. Misalnya menurut gue ya lu tuh orangnya seru. Menurut gue lu orangnya apa ya misalnya jahat gitu misalnya. Nah, positif negatif tuh kalau buat gue tuh udah nggak ada bentuknya, tapi semuanya tuh based on intention yang ada di skrip. Karakternya kenapa ada di sini, kenapa dia melakukan ini di film ini. Kebayang gak maksudnya? Di sini ini dia mau ngapain ya, kok begini ya gitu. Nah jadinya selalu gue nggak pernah kehilangan diri gue kalau misalnya pertanyaannya itu. Kenapa? Soalnya rasanya perspektif yang dipakai perspektif gua. Tetap perspektif lo, tapi lo coba memahami si peran yang lagi lo perankan. Let's say misalkan Moko di 1 Kakak 7 Ponakan yang sekarang, jadi lo coba dari sudut pandang gue kenapa ya Moko jadi begini? Iya, kenapa Moko mau berjuang terus ya? Iya. Nah kayak gitunya. Padahal di sisi lain, sudut pandang yang lain, bener loh, harusnya nggak selalu berjuang. Iya bener. Ada hidup lo sendiri yang harus diperjuangkan. Kenapa milihnya itu ya Moko? Kayak gitu-gitu. Nah berprosesnya saat ditawarin Moko sama Mas Yandi, kayak gimana Cik pertama kali lo diceritain sama Mas Yandi? Cik Moko nih gitu. Iya. Pertama kali tuh meeting di sebuah kafe. Di sebuah kafe gue tuh turbulence banget. Maksudnya turbulence tuh gue punya sedikit kepahitan terhadap sebuah project dan sebuah treatment.
terus gue kemukakan, enggak, gue address ke Mas Yandi. Mas aku tuh gak nyaman kalau begini-begini Mas, aku minta maaf banget gitu. Ini based on project sebelum lo, sebelum ini gitu. Sebelumnya ya nggak di-mention yang mana ya, tapi enggak, soalnya emang gabungan enggak, ya. Iya, kayak gue nggak pengen ngerasain itu lagi gitu. Treatment yang seperti itu lagi. Oke. Terus yang notabene gue belum kenal sama sekali dengan cerita film Daniel Di Laurence dan Kamita gitu maksudnya. Udah gue ceritain gitu, terus kayak mereka ternyata punya visi yang sama maksudnya di sebuah film kan ada value-nya yang mau disampaikan, ada pesan yang mau disampaikan. Nah itu dari Mas Yandi tuh turns out dari prep filmnya jadi sampai filmnya tayang gitu, at least di Satu Kakak ya yang gue rasain gitu, mereka tuh ngejaga value itu. Itu yang jadi itu yang menyenangkan, maksudnya menyenangkan gimana, kayak misalnya filmnya tentang ini analogi doang ya. Filmnya itu tentang jatuh cinta, tapi kita harus sadar dengan diri kita sendiri misalnya itu. Nah itu di prepnya dilakuin juga. Maksudnya filmnya tentang itu. Terus masa gue cinlok-cinlokan? Kebayang gak? Nah value itu tuh dijagain. Nah ini ngomongin Satu Kakak Tujuh Ponakan, kita jagain bayi. Filmnya tentang anak, ada slice ngomongin tentang anak muda yang udah ngurusin anak bayi gitu, iya, anak betul. bayi gitu misalnya. Nah di prepnya pun kita tuh bener-bener ngejagain bayinya. Maksudnya ngejagain bayinya gimana? Pertama, selalu ada supervisi dari bidan. Kedua, ruangan itu harus bersih. Karena newborn, ada yang newborn. Bener, iya dan bayinya kan berproses dari beneran baru lahir. Bener. Kita jadi karena udah dikasih kepercayaan buat menggunakan bayinya sebagai seorang aktor gitu, maksudnya benar-benar harus dijaga dong. Nah terus udara tuh air purifier tuh selalu ada. Terus cycle bayinya kita ikutin. Jadi Astradanya Abed namanya, dan ini tentu saja dengan konsultasi dulu ya. Desain production yang udah dibikin sama Kamita gitu. Kita tuh bayi tuh 6 jam, padahal scene tuh cukup pendek. Scene-nya cuma bisa di-take 5 menit pada saat bayi menangis karena kebangun pada saat pengen ASI, pengen nyusu, pengen makan. Tapi itu pun kita tanya ke bidannya, paling lama kita punya limitnya berapa lama sampai bayi ini emang harus makan gitu. 3 sampai 5 menit. Jadi gue take-nya tuh 3-5 menit dan kita seneng gitu maksudnya. Justru itu yang dijaga soalnya value-nya dibawa ke prep shootingnya gitu maksudnya. Tapi ini nggak dibilang pada saat lo ditawarin kan? Enggak kan? Nah, lo saat menjalani ternyata wah senyaman ini ternyata dalam berprosesnya. Tapi kelihatannya kenapa? Soalnya kan prepnya tuh panjang banget. Iya benar-benar. Prepnya panjang banget, terus kayak ada kayak bentuknya bukan residensi sih, tapi gue nyebutnya residensi aja kali ya. Kayak berkunjung ke rumah anak-anak ini lah, ngobrol sama orang tuanya, dia dididiknya gimana segala macam, ngobrol kesukaannya apa, gue ngajak main gitu. Fakta bahwa mereka memberikan fasilitas itu tuh udah gede buat gue. Dan udah tahu kalau ini serius nih, dan ini baik nih value-nya emang beneran mau dijaga. Bener. Kayak gitu soalnya bukannya nggak ada, bukannya dan bukannya nggak bisa ya. Iya betul. Gue ngerasanya di produksi lain mungkin ada, cuman gue nggak ngeh. Nah di sini tuh bener-bener diliatin gitu tentang ininya gitu maksudnya. Kita mau bawa ini, kita mau bawa ngomongin tentang kasih gitu. Ya udah kita bener-bener lakuin aja dari prep gitu. Wow, dan gitu. Ini sih proses yang panjang ya, panjang, sekitar 3 bulan mungkin, 2-3 bulan prepnya. Prepnya 2-3 bulan. Dan yang gue tahu sebegitu personalnya setiap yang dibikin film gitu. Pun pengennya juga ada irisan personalnya. Lu sama Moko apa part personal yang bisa dibawa dan terdeliver akhirnya ke dalam jadi sebelum ngobrol gue tuh udah nonton dan lu siap Piala Citra lagi, Cik? Weh, amin. Terima kasih, cuma gitu. Saran gue sih besok insya Allah kalau gue juga masih dipakai di red carpet. Amin. Pertanyaan gue gitu, udah nyiapin pidato, Cik, bentar. Tapi terima kasih banyak, amin. Gawat, tapi itu gawat sih. Udah nonton ya? Udah nonton. Coba review dia. Gue gak mau nge-review kan. Jadi salah. Soalnya gue selalu gini, gue kalau nge-MC selalu menyudutkan diri gue itu memposisikan diri gue tuh sebagai penonton film Indonesia. Karena sebelum gue nge-MC film, gue tuh emang penonton film Indonesia, Cik. Itu yang gue suka kan, dia bilang kayak kenapa sih banyak yang nanya kenapa sih lu jadi MC film padahal waktunya tuh panjang. Bener. Dibanding sama MC corporate, sorry to say,
MC corporate misalkan gala dinner gitu 2 jam. Ya kan kelar 3 jam kelar gitu. Ya. Ini tuh panjang tahu dari jam 1 lo harus standby Bener. ikut nonton sama media, Nunggu, preskon, malam gala bener. premier gitu. Seharian gitu. Seharian Iya. lo deadlock seharian. Iya. Karena gue suka sama film Indonesia. Keren. Ada atau enggak gue nge-MC, gue nonton film Indonesia gitu. Asik. Iya. Bagus. Itu penting menurut gue untuk ngejaga apinya Iya, setiap ekosistemnya, bener. ekosistemnya Bener. gitu. Nah, Bener. ini balik lagi tadi ke lu tuh gimana? Apa personalnya lu dan Moko sehingga terdelivernya dengan gila? Gue nyangka kayak gue hampir nggak bisa ngebedain antara kan kita kenal ya. Gue tahu satir lu lagi satir apa segala macam jadi Moko tuh. Jadi kok sedih beneran ya dalam film ini gitu. Jadi kayak itu apa sih coba sih? Mungkin gini kali ya. Pada saat sebelum reading kita tuh berlima. Siapa aja lo? Gua, Amanda Raulas, Yandi Lawrence, Kamita, produsernya sama Ringo. Ya. Kita baca bareng-bareng, bacanya for the sake buat baca secara objektif. Ngomongin struktur, ngomongin apa aja yang bisa ini sebelum reading ya. Reading beneran reading. Maksudnya udah masuk ke karakter gitu. Ngomonginnya skrip doang gitu. Kita berlima nangis. Wow. Pas baca ini. Jadi sebenarnya yang bisa relate itu tuh susah tuh gua tuh buat kunyah sama buat proses kayak sebenarnya kenapa sih gue nangis gitu. Iya. Dan ternyata setelah ini gue baru temuin pun setelah filmnya jadi dan nonton. Rasanya tuh gini, kita kalau udah ngomongin keluarga itu kan susah sekali untuk buat ke titik kita komunikasi aja pada saat ada hal yang nggak baik tuh susah. Oh susah banget. Bener. Susah. Kayak mau ngomong ke nyokap karena habitnya udah nggak pernah ngomong, mau bilang sayang aja susah banget. Rasanya tuh berat banget gitu. Gue berani kalau udah ngomongin keluarga ya. Iya parah. Karena gue nggak mau banyak bahas backstory, tapi gue sama Ciko kita ada kemiripan di backstory kita dan apalagi isunya keluarga. Bener. Ya, terus. Nah yang kayak begitu jadinya buat gue film ini tuh mewakilkan apa yang sebenarnya pengen gue lakukan terhadap keluarga gue. Aduh, kebayang nggak? Iya lagi. Jadinya poinnya tuh bukan masalah relate-nya. Kalau misalnya dulu gue bisa ngelakuin ini, gue pengen ngelakuin ini deh. Tapi kok nggak bisa ya. Terus ini tuh bukan sesuatu yang kita sadarin gitu lah ya. Iya benar. Ini tuh kayak ya udah jalan aja gitu. Dan karena lo harus menjalani hari-hari tiap menit tiap harinya juga. Nggak mau dihadapin soalnya berat gitu. Banget lagi. Kebayang nggak maksud gue? Iya. Nah terus gue baca skrip ini ternyata gue nangis tuh gara-gara ini tuh yang sebenarnya pengen gue lakukan. Ini yang sebenarnya gue rasakan. Gue pengen sayang sama keluarga gue, tapi kok kondisi ya. Circumstances-nya kan banyak tiap orang gitu maksudnya. Jadinya sebenarnya yang relate adalah keinginan bahwa jadi keluarga itu sebenarnya kita bisa milih buat perjuangin, bukannya nyerah. Kita tuh kalau sama keluarga tuh rasanya tuh gampang banget buat nyerah ya. Kebayang nggak nyerah tuh maksudnya gimana? Udah deh, ntar aja besok aja. Enggak, gue belum mau hari ini. Pikirannya mungkin udah ada baiknya tuh udah ada gitu. Ada banget. Tapi kayak ya udah, ntar aja. Belum mau gue. Kebayang gak maksudnya? Perihal siapa yang ngomong duluan aja tuh susah banget loh. Buat ngomongin kita sebenarnya kan apa sih? Iya. Nah kayak gitunya. Yang relate malah itunya ya. Ide bahwa ini tuh ideal untuk dilakukan. Wow. Karena gue ngelihat gini di sepanjang film ya, lu kok bisa nahan dengan gue merinding sih kalau ngomongin keluarga. Ini masih ngaruh sih ya. Dan lu juga merinding. Nah jadi kayak Moko dengan segala macam yang bisa kita relate. Gue yakin setiap yang nonton pasti ada relate-nya. Gue yakin karena isunya keluarga. Dan kita yang tadi diceritain sama Ciko gitu, kondisinya tinggal lo lihat ya apa faktornya aja. Betul. Karena ada relate ini di keluarga ini gitu. Nah tuh nahan sebegitu dalam dan panjangnya. Itu gimana? Karena kan proses syuting tuh nggak berurutan. Betul. Iya dong. Betul. Iya kan nggak mungkin. Oke, scene 1 di Anyer, scene 2 di Jakarta, lo harus pindah. Enggak kan. Nah, apa formula lo sehingga lo bisa ngejaga itu dan konsistennya? Makanya gue bilang tadi kayak, lo siap citra lagi Cik gitu kayak konsistensinya itu gimana sih formula lo Cik dalam menjaga itu? Sebenarnya gue selalu percaya kerja film tuh selalu kolaboratif kan. Dari dulu gue percaya ini gitu dan bener-bener bukan mau diskredit diri gue sendiri. Iya ada usahanya tapi rasanya nggak lengkap kalau pertama gue pasti selalu dijagain Mas Yandi. Mas Yandi selalu bisa melihat kejujuran yang ada di depan kamera. Pada saat Cik lu nggak ngerasainnya Cik agak itu lebih mata besar. mata yang ajaib lagi tuh. Bener. Rasa yang ajaib dimiliki Yandi tuh. Terus we'll back to that kita emphasize ya. Enggak, tapi intinya
pasti dijagain sama Yandi, jadi gue nggak worry sama sekali tentang konsistensi. Karena Yandi pasti ngejagain banget. Karena kita semua rasanya udah tahu ceritanya mau kemana, udah ngerti kulitnya, luar dalamnya gitu maksudnya, jadi tahu strukturnya. Jadi tahu setelah scene ini apa, sebelum scene ini apa. Itu dibahas, dikulitin banget gitu sama kita semua gitu. Kedua, gue tuh ditemenin sama ponakan-ponakan, sama Maurin, sama Mas Eka, sama Kak Osa, Niken dan Ringo. Yes, tuh. Bener-bener ditemenin banget, bener-bener apa ya? Kadang tuh sama kayak penulis kali ya rasanya. Jadi aktor tuh rasanya tuh sendirian banget gitu loh. Semua tuh kesedihan karakternya, kesenangan karakternya, kebahagiaan karakternya itu tuh kita simpan sendiri, keluar kalau action gitu. Oh gitu ya. Oke. Rasanya tuh begitu kalau dulu yeah, gitu. yeah. Nah sekarang tuh bener-bener rasanya gue boleh keluarin nih. Plus kita itu gue ngerasa ini berperan besar banget buat jagain konsistensi. Kita ada reading camp. Reading camp nih lo bareng-bareng semua nginep, segala macam nginep bareng gitu ya. Terus setiap jam 9 bentuknya kayak syuting. Reading camp, jadi setiap jam 9 kita selama 5 hari itu, jam 9 jam 10 gitu, selama 5 hari itu kita run through semua scene. Semua scene? Semua scene, enggak maksudnya dari 5 hari, misalnya hari pertama tuh scene 1 sampai 20. Iya. Tapi run through, oke. Biar tahu, biar naik turun emosinya segala macam. Terus menariknya ini teman-teman dari directing keren banget tuh, maksudnya gimana, Mas Yandi, Bang Ciprut acting coachnya, Bang Komeng gitu, dibikin tuh sama dia. Terus dibikin simulasinya yang menarik adalah setiap kita udah kelar scene-nya semuanya sekitar sampai jam 4 jam 5. Nah setelah itu kita tuh bikin simulasi yang nggak ada di scene, yang nggak ada di skrip. Maksudnya gimana? Moko, lu kan udah nonton. Iya, udah. Moko sebelum ada di titik tinggal sama kakaknya, apa yang terjadi sih? Sama orang tuanya tuh apa yang terjadi? Sampai segitunya dibikin simulasinya. Kenapa? Soalnya biar ada pengalamannya. Jadi apapun yang terjadi nanti di scene, gue udah tahu mau reaksinya gimana karakternya. Soalnya udah solid. Kenapa? Soalnya ada sejarahnya. Dan disimulasikan. Disimulasiin. Jadi sedetail itu treatmentnya nih ya. Plus Mas Yandi tuh bisa banget tuh ngasih ruang. Dia tuh nyampe rewrite script pas kita lagi reading, pas kita lagi syuting. Rewrite scriptnya maksudnya gimana? Rewrite-nya kayak, jadi pas kita baca yang tadi gue bilang berlima itu, Amanda tuh punya perspektif berbeda terhadap Maurin. Ditulis, dia ngomong nih, abis nangis-nangis gitu, iya mas aku ngerasa ini tuh beda. Yandi tuh bener-bener take Amanda words into consideration gitu. Bener-bener dipikirin, di rewrite. Kebayang gak maksudnya? Bener-bener seterbuka itu. Karena lu yang memiliki karakter ini nih Manda gitu ya, untuk si Maurin. Dan gak banyak director yang seperti itu gitu. Maksudnya yang bener-bener mau kolaborasi, yang bener-bener mau percayain itu. Terus yang gue salut banget dari Mas Yandi, dia tuh gue baru datang dibilang, Cik, jangan coba buat impress aku ya. Karena emang bukan, kita mau cerita. Dan gue tuh punya kepercayaan yang mirip. Siapapun direkturnya, siapapun lawan mainnya gitu. Gue ngerasa selama itu enable buat cerita, ya udah. Jadi gue tuh datang tuh pengen cerita, bukan pengen impress siapapun. Wah ini sudut pandang yang nggak mungkin lo dapetin di 1-2 tahun berkarir. Tapi kan karena kan lo gini, isunya adalah saat lo tampil, sutradara puas gak ya dengan acting gue? Bagus gak ya acting gue? Bagus gak ya acting gue? Sutradara happy gak ya? Produser happy gak ya? Ternyata bukan itu, Cik. Ujung-ujungnya jadinya kan bisa gak sih kita jadinya diskusi begini setelah kita bikin filmnya. Soalnya buat gue, karena gue suka nonton film, yang menarik adalah film itu nimbulin sebuah ruang gitu. Jadi buat lu mikir, buat lu diskusi, buat lu kayak tadi lu nanya, lu kok bisa sih Moko ngomongin keluarga gue merinding. Kebayang gak? Kayak gitu-gitu tuh kan menyenangkan banget gitu buat gue. Jadi kalau gue main, kenapa gue gak masukin itu? Maksudnya poinnya adalah bukan masalah acting gue bagus atau enggak, bukan bagus-bagusan karakter atau gimana, sesimpel ceritanya nyampe apa enggak. Tapi harus nyari karakternya, kenapa? Supaya gue bisa bercerita. Harus disiplin nyari karakternya dong. Ya itu dia. Jadi intinya gimana cara gue pengen, tujuannya satu, karena gue pengen cerita. Iya, itu doang. Mas Yandi tuh bener-bener begitu. Makanya nama PH-nya cerita film. Ternyata cerita gak cuma sekedar cerita. Tahu PT-nya gak? Tahu, karena saya pernah dikirim invoice dari PT. Aduh lupa lagi PT-nya apa ya? Ini ya, persyarat batas tapi imajinasi tidak
Nah menarik gitu. Jadi gue ngirimin voice kayak ini PT-nya ini. Kok bagus ya? Kok bagus ya? Waktu Lucu presscon ya? lah langsung. Oh kalau dipanjangin dari Koernes tuh di Twitter. Iya. Jadi Pernah di-post? Di-post sama Koernes. Jadi ada satu yang nanya gitu di Twitter, ada nama-nama PT yang unik. Nama Koernes balas gitu, PT tetapi imajinasi tidak. Orang-orang pada bingung. Coba deh PT-nya lo panjangin, perseroan terbatas. Tetapi imajinasi tidak. Keren ya. Mereka tuh spesial banget sih menurut gue. Spesial sih. Spesial banget, bener-bener mau bertanggung jawab sama apa yang diceritain. Nih baliknya ke karakter yang dikasih ke lo sebagai Moko. Cerita ini nanti abis ini tuh sama Yandi kita ngobrolnya juga. Gue juga pengen tanya ini karena beberapa film media diawali dengan sudut pandang seorang laki-laki, keluarga cemara dari Abah, ya kan? Pun web seriesnya Yandi juga dari sudut pandang cowok, walaupun ada di twist beberapa sudut pandang cewek, tapi cowok nih tebel banget gitu. Dan di sini pun juga gitu kan, Cik. Di Satu Kakak Tujuh Ponakan tuh protagonisnya tuh bukan protagonis lah, yang ngebawa ceritanya adalah seorang laki-laki. Lo melihat itu gak di awal saat lo ngobrol sama Yandi ini, sudut pandang apa lagi yang mau dikasih Yandi dari seorang laki-laki yang membawa cerita? Sebenarnya gini sih Yas, gue tuh selalu percaya, mungkin karena kerjaan gue juga sebagai seorang aktor gitu, rasanya gender, personality itu tuh nggak bisa gue pisah-pisahin. Maksudnya pisah-pisahin tuh gimana? Enggak, dan ini nggak apa-apa ya, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Iya. Tapi kalau buat gue laki-laki atau perempuan ada bedanya, tentu ada gitu. Tapi gue nggak bisa ngelihat itu sebagai laki-laki dan perempuan. Kebayang nggak? Jadi gue ngebedainnya bukan ngomongin tentang dia gara-gara dia laki-laki jadinya dia harus seperti ini. Gara-gara dia perempuan, bukan sudut pandang itu. Tindakan itu bukan ditentukan oleh gender. Benar. Gitu ya? Tapi kan itu kan udah social construct yang ada di dunia ini kan. Yes, gitu. Nah, gue nggak berangkat dari situ ya. Berangkatnya adalah dia besar seperti apa, dari keluarga yang kayak gimana, dapat value gimana, value yang mau dijalankan apa. Sesimpel itu ya, kayak itu tuh nggak kesentuh ngomongin gender. Soalnya gue percaya mau laki-laki atau perempuan, Moko tuh ada di mana-mana. Moko tuh bisa jadi seorang ibu, Moko tuh bisa jadi seorang kakak perempuan, kakak laki-laki, adik perempuan, adik laki-laki. Jadi buat gue itu tergantung, bener-bener tergantung. Dan yang mau diceritain di sini sesimpel Kak Moko yang menjadi seorang kakak aja. Gue ngerasa Moko jadi Moko jadi Miki yang seorang perempuan, dia akan melakukan hal yang sama dengan pilihan yang sama dengan cara yang berbeda. Tapi intinya mau perjuangin keluarganya. Itu yang dicari. Kebayang nggak maksudnya? Iya. Poinnya jadi itu gitu maksudnya. Iya. Dan Mas Yandi juga gue percaya. Tapi ntar silakan ditanya aja. Gue percaya mungkin punya kemiripan gitu rasanya. Social construct tuh rasanya tuh jadi apa ya? Perempuan tuh harus begini. Laki-laki tuh harus begini. Iya, apalagi di kita ya di Indonesia gitu ada stigma itu kan. Nah, makanya malahan Satu Kakak tuh pengen ngangkat sesuatu yang tabu di keluarga dan di mana gini. Yang tabu di keluarga tuh kan gini ya. Komunikasi susah. Komunikasi kan nggak berbasis gender apapun. Betul. Jadi rasanya buat gua kalau kita malah jadinya ngomongin gender di film ini jadi kerasa salah. Betul. Soalnya isunya tuh bukan perempuan yang bisa begini, laki-laki yang bisa begini, bukan gitu. Benar, ini ngomongin keluarga aja yang lagi berjuang. Dan Moko tuh seorang manusia, bukan seorang laki-laki atau perempuan. Yes, manusia yang terbentuk karena masa lalu, pola apa segala macam. Karena gue setujunya adalah gini, gue sempat dengar ada lu tuh dalam hal, let's say misalkan pendewasaan atau lu menikah aja. Betul. Gitu ya. Katanya gitu, saat lo menikah dengan seseorang, lo gak bisa merubah pasangan lo. Karena misalkan lo menikah dengan orang yang usianya 26 tahun atau 27 tahun. Dari 0 tahun sampai 27 tahun dia udah punya pola. Betul. Masa lo baru nikah 1 tahun udah mau merubah? Betul. Nah ini yang lo sudut pandang itu kan, bukan masalah gender cewek cowoknya. Tapi apa yang dialami sama karakternya ini gitu, iya, sehingga ngebentuk keputusan kedepannya yang dia lakukan. Betul. Lebih ke situ sih ya, kalau gue percayanya. Ini gue ya, Iya. gue nggak mewakilkan Yandi, tapi mungkin Yandi punya pemikiran yang mirip. Iya. Tapi lo memaknai dan juga ngambil POV-nya di situ kan? Iya, sesimpel orang ini kenapa aja. Soalnya pada saat, sorry gue balikin ke project lain yang pria gitu, dia aja nggak ngerti, nggak bingung sama gender dia sendiri. Iya. Gitu maksudnya. Jadi buat gue karena mungkin gue punya bekal itu, jadi rasanya
nggak ada perbedaannya gitu maksudnya antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi ya udah memandangnya memanusiakan karakternya, bukan melihat ini cewek cowok kalau cowok karakternya ntar begini nih tindak enggak gitu. Enggak. Yang lo harus lebih tahu adalah pola yang terjadi di hidupnya dia. Gimana pun itu gitu. Gimana pun itu. Nah, kalau nggak ntar gue ngelimitin diri gue suatu saat gue dapet role jadi cewek, iya, jadi trans, iya, beneran jadi cewek gitu, gue nggak bisa dong. Gue cowok. Gitu. Padahal yang harus lo lihat polanya. Yang mau diceritain kan sebenarnya kan manusianya yang punya struggle, misalnya dia, ya apapun itu gitu maksudnya. Iya. Dan itu yang lo pakai, formula itu yang lo pakai di peran-peran lo. Selalu begitu. Selalu begitu ya. Esensinya gue tuh nggak pernah mencoba buat jadi. Gue secara pribadi gitu nggak mau coba nyari bedanya. Soalnya kondisi di dalam filmnya pun udah pasti beda sama gue anyway. Iya, jadi gue nggak harus jauh-jauh nyari kayak kayak apa ya? Kayak gue biar beda begini deh, biar beda begitu deh. Tapi kalau emang diperlukan pun itu berangkatnya bukan karena mau beda, tapi kayak emang karakternya seperti itu. Kebayang gak ya? Jadi lo ada momen saat lo udah berjalan dengan karakter itu bisa secara intuisi karakter itu punya tindakan yang harusnya diambil dan lo bisa ngerasain itu ya Cik. Tapi intuisi itu gak muncul tiba-tiba buat gue. Bener, harus dilatih ya. Betul. Reading tuh kan sebenarnya kan kalau buat gue secara pribadi, reading tuh bukan ngomongin lancarin dialog. Betul. Bukan. Tapi nanemin subconscious kita, karakternya tuh gimana, bakal ngelakuin apa, outputnya apa. Iya benar. Jadi gitu maksudnya. Bukan yang ngomongin sadar gitu, tapi alam bawah sadar. Alam bawah sadar, karena kalau reading sadar tuh, abis ini dia dialog, abis ini gue nih gitu kan. Itu sadar ya maksud lo kan. Kayak kita kenalan gitu. Iya. Kita kenalan kan nggak pernah. Gue tuh nggak secara sadar dia orangnya ABCD gue breakdown gitu kan nggak begitu. Enggak. Tahu-tahu gue bisa ngobrol sama dia. Itu kan iya, alam bawah sadar gitu maksudnya. Benar, alam bawah sadar juga tuh saat si teman-teman Poplisis tahu, gue mau dong Ciko, entah kenapa gitu. Ada satu hal yang gila, gue dari ngelihat lo di setiap acting lo jadinya pengen tahu sudut pandang lo apa segala macam. Nah itu tuh terjadi di bawah sadar ya. Iya, nah reading tuh kayak begitu. Kan lu kan juga secara nggak sadar kan kenalan sama gue kan. Iya jadi benar. Bentuknya kayak begitu sama. Kalau buat gue, mungkin itu juga tuh yang bikin gue nggak tahu ya, beberapa gue percaya kayak misalkan setiap profesi, nggak cuma aktor gitu. Kayak gue sebagai MC pun gitu ya, karena gue juga bisa tahu kayak misalkan ketemu lo di beberapa momen Cik, gue tahu nih kalau lo punya penilaian iya perspektif itu. Terus gue ketemu dengan aktor A, gue nanyanya harus dari sudut pandang gimana. Kok tambah gue sadar gue bisa beda sendiri ya kalau lagi di mana. Iya gitu. Itu tuh terjadi ya karena lo dilatih terus apa segala macam ya. Bener. Berarti kan kita sebenarnya sebagai manusia tuh sebenarnya memperhatikan. Terus kita jadi naruh diri kita sesuai dengan apa yang kita apa yang kita ekspektasikan gitu maksudnya. Dia orangnya begini, gue masuknya lewat sini deh. Dia orangnya begitu, gue masuk situ deh. Lewat situ deh. Betul. Gitu. Jadi kita tahu kata hatinya dia yang kita pengen tahu ya, yang kita pengen masuk tuh lewat yang mana gitu kan. Gila, ini menarik karena kalau lu nonton nanti ini kan akan tayang menjelang filmnya tayang di seluruh Indonesia. Kemarin ada yang udah kebagian nonton di JAF. Betul. Cuman gue pulang tanggal 5. Gak apa-apa ya, udah biasa ya. Iya, biasa ada gala Cik tanggal 6-nya. Izin. Udah ngobrol sama Pak Lafes. Kalau mau nonton gue masih ada tiket dari gue nih kata dia, walaupun udah sold out. Pak, gue pulang tanggal 5, balik lagi lah. Bubu aja balik lagi tanggal 7. Bubu balik lagi. Iya, tapi kan saya tidak bekerja sama teman. Akhirnya tapi dapat kesempatan nonton dan gue melihat nggak cuma karakter Moko yang akhirnya lo bisa relate. Jadi dari tiap karakternya, gue tahu tuh rasanya. Gue nggak tahu nih, nanti gue tanya Ciko di akhir, tapi gue nggak tahu boleh spill apa nggak. Gue tahu rasanya saat ada keluarga lo yang bilang lo membebani dia. Wah itu parah Cik, gue ngeliatnya kayak kok lu bisa bilang ke keluarga lu, walaupun posisinya tuh dalam kondisi ya yang nanti lo lihat di filmnya, itu tuh rasanya nggak enak banget. Lo ada Mas Andi. Ada Mas Andi di sini. Aduh. Lanjut. Nah, gue tuh nggak bisa. Gue juga merasakan apa yang dirasakan sama ponakan-ponakan pada saat itu, saat ada orang lain ngomong ke gue sebagai in person tuh gue ngebebanin keluarga gue. Dan itu terjadi karena lu gak bisa melakukan apa-apa. Jadi itu sedih banget, kayak wah, gue bisa masuk di momen tertentu, gue masuk dari lu, dari Moko. Tapi di momen lainnya gue bisa masuk dari Moko. Dari Ais, dari Ais, bahkan ada orang terdekat gue yang mengalami hal yang sama. Jadi kayak gue bisa tahu rasanya dia gimana. AC lagi berhenti lagi. AC-nya tapi itu yang pengen emang disampaikan ceritanya itu ya. Jadi lo bisa
Ya keluarga, ini keluarga gitu. Tapi mungkin gue percaya, ini yang gue percaya secara pribadi gitu. Pada saat film itu personal, terus nyeritainnya jujur, terus tahu kenapa orang ini seperti ini, itu mau bentuknya apapun gitu, gue ngerasa bisa sampai mungkin dalam bentuk apapun. Maksudnya perlu relate gak? Gue nggak percaya film tuh harus direlatin. Pun gue bisa nantinya jadinya berempati terhadap filmnya bahkan. Betul. Kebayang nggak maksudnya? Yang ntar ujung-ujungnya bisa direlatin sama kayak apa ya? Gue punya sahabat nonton film, dia relate-nya bukan sama diri dia, tapi sama suami dia. Nah, iya, faktor-faktor itu menurut gue yang jadinya lebih mahal untuk lo bisa rasakan. Selama filmnya jujur, emang pengen nyeritain itu gitu. Jadi nggak tahu ya, itu yang quality yang dipunya pas banget Mas Andi lagi keluar, itu yang dipunyain sama quality yang dipunyain sama Mas Andi. Gue ngerasanya Mas Andi tuh bener-bener jujur aja gitu. Jujur, kejujuran, tapi rasanya bisa jadi salah pada saat nggak dipertanggungjawabkan. Nah, Mas Andi tuh sangat amat bertanggung jawab, gue ngerasanya. Pada saat mau ceritain satu kakak at least. Udah Mas, udah kelar Mas, boleh Mas. Udah dipujinya udah kan. Udah, bisa dipuji. Tadi udah ada sesi sendiri tentang Yandi Lorenz. Iya, udah. Satu kata yang keluar dari mulut gue saat kemarin gue dikasih previewnya nonton saat sebelum interview ini, manusia. Itu dulu. Baru gue bercerita tentang yang lain ya, pas tapi yang ini manusia. Jadi kayak ya udah ini nih manusia nih gini gitu. Nah, buat ke titik gue ngerasa pada saat gue perform gitu, pada ke titik gue bisa sejujur itu gitu, rasanya butuh environment dan teman-teman gue secara personal ya yang mendukung buat itu gitu. Dan teman-teman sini terjadi itu gitu. Iya, ya udah Mas Yani nggak usah ditanya lagi dan nggak usah diomongin gitu maksudnya. Tapi teman-teman yang lain juga gitu, even dari produksinya pun ngasih space buat itu. Kadang-kadang demand di sebuah film sama fasilitas yang dikasih itu nggak sama, nggak seimbang gitu. ya. Betul. Waktu segala macam, dan mereka semua tuh mau mencoba mengerti gitu maksudnya. Wow, saya sudut pandang lo terhadap satu karakter aja bisa sepanjang ini ya. Dan memang seharusnya begitu ya. Karena yang mau dikasih tuh kejujuran ya. Ini nih nanti misalnya kita ngobrol tiba-tiba 2 jam, ntar lu ya sama Yandi bisa 7 jam ya. Bisa. Gue sengaja gini kemarin pada saat gue memproyek apa ada kita mau bikin program ini segala macam dan lain-lain. Gue berusaha gini, ini tetap gue lakukan. Gue punya kerangka karena sebagai dulunya penyiar radio, sekarang nge-host apa segala macam. Udah ada di kepala gue rangkaian pertanyaan sebenarnya. Tapi gue pengen coba. Enggak, gue gak mau bikin skrip. Gue bilang gitu, gue gak mau nih ada rules-nya gitu. Ada prompter atau kayak MC presscon yang harus ada pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, karena yang gue pengen rasain ke teman-teman yang diundang di sini juga, ini gue nanya karena gue Dias Danarnya. Bukan karena program ini butuh tahu lu A B C D, enggak. Ngomong nanyanya ini. Ngerti. Karena yang gue pengen sampein juga itu. Jadi gue cerita, gue jujur, gue coba tanya apa yang selama ini pengen gue tanyain. Dan saat itu jujur kan nonton bisa nyampe relate, dan juga bisa relate. Dan akhirnya pun yang tadi lo bilang menarik, gue gak harus sama kok karakternya dengan yang ada di dalam film, tapi gue bisa berempati dengan karakter itu. Bener. Itu jadi jauh lebih penting. Iya, soalnya rasanya ya value ceritanya, bukan performance gue bagus apa enggak. Berarti sebagai aktor ya lu merasa seneng kalau misalkan lo dilibatkan berproses bersama dari awalnya. Betul. Ini ya. Karena sangat seneng. Itu kan terjadi di sini gitu kan. Iya. Walaupun makan waktu yang panjang tuh, Cik. Panjang. Ada web series yang bisa lo ambil tuh sebenarnya. Betul, ada produk yang bisa masuk. Nah, iya, itu gimana? Ya enggak, mungkin kali ya kepentingan ceritanya kali ya. Dari pertama teman-teman dari Cerita Film dan Mandela udah ngomong gitu, rasanya titiknya udah mirip gitu. Jadi setelah yang tadi gue ceritain, pertama tuh ketemu di kafe kan sama Mas Andi. Habis itu casting. Pas casting tiba-tiba ngobrol berapa jam ya Mas? 6-8 jam kan. Pas casting overthinking. Tapi enggak, dan ini udah gue address ke Mas Andi ya. Kita ada momen bertiga sama Amanda sama jadi kita jalan bertiga. Iya, lo Amanda sama Mas Andi. Oke. Gue langsung beneran nanya ya sama Mas Andi, Mas, kenapa aku diterima ya? Terus casting aku jelek ya? Beneran gue tanya begitu. Emang jelek, beneran, bukan jelek. Menurut lo? Overthinking. Mas Andi pun bilang, overthinking banget. Oke.
Tapi nggak tahu sih yang gue summary-in, tapi ntar ditanya ke Mas Yani. Iya, ntar kita tanya. Iya, yang disummary-in tuh jadinya rasanya kayak karena perspektif di obrolannya. Justru casting itu di obrolan itu, Cik. Bener. Kadang tuh gitu tuh ya. Iya, kayak malah perspektifnya bukan masalah performnya kan kayak nggak, itu pelajaran sih buat gue. Oh, jadi lebih penting. Gue ngerasa jadinya gue pengen ngasih tau perspektifnya dulu terhadap ceritanya deh, baru ngomongin actingnya gitu. Karena kalau gue coba mandangnya adalah saat lo lagi casting kayak pemain bola aja sih, kayak lagi tanding kan ada off day, ada lagi bagus banget. Kalau lagi kondisi apa segala macam, main lo off day aja ada gitu. Saat lagi pertandingan, tapi kan berproses berlatihnya, sudut pandang lo terhadap kerjaan lo ini apa, itu yang jadinya jauh lebih penting karena ya permainan bisa ditingkatin. Di lapangan nanti gitu ya. Nah tapi kan nggak semua pelatih tuh mau. Enggak, ini dari awal nih udah jelek nih, udah gue nggak mau bentuk apa-apa. Yang nilai hanya dari satu pertandingan. Betul. Ada nggak semuanya mau? Nggak, masih ada potensi. Coba gue percaya potensinya gitu. Iya, gue ngerasa dipercaya gitu di sini. Iya. Dipercaya gitu maksudnya. Bahkan nyampe, dan rasanya bukan ke gue doang gitu ya. Rasanya kayak ke semua, even Ais, Nina. Ya. Nadif yang baru, baru pertama tuh. Kemarin di preskon ngomong Mas Yandi ketemu di seminar. Bener. Takut ya. Mau ketemu di seminar tuh. Mulai sekarang lo kalau mau jadi aktor datang ke seminar-seminarnya yang di Lawrence. Betul. Siapa tahu ada karakter yang kayaknya cocok. Iya, ini cocok gitu. Iya, tapi jadi sebel ya. Iya. Kok dia seminar doang nggak belajar acting, nggak dapet. Enggak. Tapi anak kita emang sangat amat besar hatinya gitu. Enggak, tapi maksudnya Mas Yandi even kayak yang baru pun ke Nadif yang baru pertama gitu. Tahu cara ngasih tanggung jawabnya. Nge-treatmentnya beda-beda, tapi tetap dengan kapasitas masing-masing. Betul. Cuman PR-nya di film ini dia lebih banyak ngasih ke pemainnya lebih banyak. Kan sebelumnya misalkan 4 pemain. Iya, ini banyak banget pemainnya. Banyak banget gitu. Terus jadinya kayak bener-bener ngelihat situasi itu gitu. Mau nggak mungkin lu nggak sayang sama ceritanya, sama orang-orangnya di dalam, yang nggak mungkin ya. Iya sih. Mau nggak mau. Gue selalu percaya momentum film tayang itu jadi sangat penting juga, Cik. Ini kan akan tayang kan di awal tahun ya. Betul, di Januari. Ya, yang dimana kebiasaan, gue nggak tahu kebiasaan banyak orang mungkin di Indonesia di akhir tahun tuh mengevaluasi sehingga awal tahun pengen jauh lebih baik apa segala macam lagi. Betul. Nah, salah satunya juga isu yang banyak dijadikan adalah malam tahun baru tuh ngumpul sama keluarga apa segala macam gitu. Ini momen yang kalau gue ngelihatnya jadi di Januari adalah jadi momen yang pas. Karena gue nggak ngerti deh, gue kayak itu kan dinian lah ya. Apakah Anabel lah. Ya, betul. Analisa gembel gue. Tapi untuk mecut di awal tahun untuk melihat sudut pandang itu jadi menarik menurut gue. Film ini ditayang di awal tahun gitu. Karena kan banyak mau coba lebih cepat karena kemarin kan abis dari JAF lagi rame banget diomongin apa segala macam gitu. Gue sih berharapnya itu ya. Amin. Iya, jadi kayak soalnya momen gitu. Rasanya gue nggak bisa jawab banyak kalau tentang itu, nggak bisa respon banyak tentang itu. Kenapa? Soalnya entah itu intensional atau enggak, itu kayaknya udah wilayah produksi. Iya. Tapi gue cuman berharap kayak film ini bisa ketemu penontonnya aja sih. Yes. Kapanpun itu gitu maksudnya. Nah ini yang gue suka. Jadi lo bukan ketemu sebanyak-banyaknya penonton kata yang keluar dari lo, tapi ketemu dengan penontonnya. Tentunya kalau banyak saya senang. agar Rian Lawrence bisa bikin film lagi dan mengajak lo lagi. Tapi siap-siap karena biasanya kan kayak Ringo aja kan jadi terusan berproses bersama. Tapi poinnya gini sih, gue percaya karena gue suka nonton film. Kalau ada filmmaker yang bikin film yang yang bikin gue senang, mau gue ada di dalamnya atau enggak, pengen routing buat mereka semua biar bisa bikin film terus. Iya, setuju. Kenapa? Soalnya biar ekosistemnya tuh beneran penonton tuh percaya kalau film Indonesia tuh udah sejauh itu. Bener. Gitu maksudnya. Itu lagi. Kan nggak bisa dipungkiri juga ya. Gue juga alhamdulillah dipercaya MC dengan banyak judul apa segala macam. Ada yang kayak wah gila sih, ini harus terus sih. Iya, kebayang gak routing buat itu gitu loh. Ada gitu, lo harus bikin lagi sih, lo harus lakuin ini lagi karena entah kenapa walaupun agak bias karena gue dan Ciko ada di industri ini. Betul. Ini tuh penting banget juga untuk kedepannya gitu rasanya. Iya. Karena kan nggak cuma ditandai dengan makin banyaknya produksi, tapi quality. Bener. Kenyamanan lingkungan. Iya.
pertanggungjawaban cerita. Betul, gitu. Jangan kayak yang ya banyak terjadi yang kayak wah nih gimana sih maunya apa segala macam itu ada. Itu taste gitu. Selera pun lo menonton film-film Indonesia banyak yang bilang ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini itu kan udah masing-masing. Iya benar. Tapi saat itu bisa setiap film bisa menyentuh orang-orang yang berbeda kan tujuannya sama. Senang gitu. Ini jadi kayak saya lebih promoin Andi Lawrence daripada Satu Kakak Tujuh Ponakan ya. Dias, bagaimana ini Dias? Itu makanya gue selalu bilang tuh Cik kayak gue pengen ngobrol apa segala macam, orang-orang pasti tahu kok ada film lu yang lagi tayang dan itu Satu Kakak Tujuh Ponakan gitu. Dan promo kalau gue percaya ya, di podcast gue juga gitu, promo sama penyanyi kan kalau podcast biasa sama musisi apa segala macam gitu, nggak harus selalu bawain lagu baru loh. Bener. Tapi orang tahu dan ngomongin perspektifnya aja. Bener gitu. Dan perspektif saat orang udah set, oh Ciko gini ya, ada filmnya Ciko gue nonton. Kadang tuh orang bisa ke titik itu. Karena banyak juga orang nggak tergerak dari judul, bisa jadi tergerak jadi dari aktor. Nggak tergerak dari aktor, bisa dari sutradara, bisa dari cerita. Jadi dari banyak aspek nih. Gitu kan. Jadi itu menarik dan belum ada formulanya. Penonton mau ke bioskop gara-gara part yang mana kan? Iya, terserah. Terserah kan, gitu. 2024-nya banyak kejutan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Iya, jadi kayak ini menarik sih. Dan lo ke depannya kalau udah ya tadi ya gue bilang ya ada Piala Citra yang udah lo dapetin. Sudah. Please ntar lu sama Yandi harus ngobrolin ini. Jadi gue mau minta tolong publish. Boleh nggak dibawa pialanya? Piala satu itu apresiasi lah yang bikin ini, apresiasi yang udah lo dapetin. Sudut pandang lo setelah berproses bersama Satu Kakak Tujuh Ponakan ini sedikit banyak nge-adjust lo lagi. Betul. Sebagai seorang aktor banyak gitu kan. Nah, kedepannya akan ada standar khusus untuk seorang Ciko kah dalam berakting atau gimana gitu, Cik? Rasanya tuh kalau punya standar khusus jadinya mau bikin film kenapa jadi mau bikin repot ya? Wow, oke. Ada yang ketawa di bawah. Enggak, kebayang gak maksudnya? Enggak, poinnya adalah bukannya bikin film itu nambah perspektif kita ya sebagai orang. Kalau buat gue apalagi sebagai seorang aktor gitu, kita nyari karakternya segala macam. Ini kok jadi malah makin ini gue pribadi, gue doang. Betul. Jadi rasanya sebenarnya sesimpel gue mau bisa milih aja sih. Bisa milih tanpa harus kalau ini cocok ya udah cocok, kalau enggak ya udah enggak gitu. Tanpa harus kayak gue mau di film lu tapi lu harus ayung eo. Karena gue sebelumnya udah gini nih. Iya, enggak ya. Belajarnya jadinya itu. Belajarnya dari situ ya. Oh ya udah, kalau banyak banget yang harus dikompensasi buat make gua. Yang enggak, poinnya bukan itu, poinnya adalah kita sama gaya visinya mau bercerita tentang ini. Mas Yandi tuh menariknya maksudnya dia tuh pernah bilang di sebuah promosi juga, Mas Yandi kalau mau keluar dulu nggak apa-apa. Bercanda. Jangan. Menariknya gimana? Menariknya dibilang kayak nggak melulu tentang director yang mau milih aktornya kan ya. Tapi kayak aktornya dia juga berterima kasih. Sutradaranya di press conference dibilang tuh. Projectnya gitu. Iya. Tapi menariknya adalah jadinya kalau buat gue nangkepnya kayak gue punya pilihan buat gue sebenarnya mau bercerita ini atau enggak sih. Kalau enggak ya kenapa diambil. Kalau mau diambil pun walaupun gue suka nggak suka, kan pilihan gue ya, gue mau bertanggung jawab sama karakternya apa enggak. Nah gue udah mau milih itu. Gue nggak percaya ceritanya gitu, tapi gue udah milih ya mau nggak mau tanggung jawab ngomonginnya. Berarti kok pada saat ngomongin tanggung jawab apa? Ya nggak bisa nggak percaya. Harus percaya dan disiplin-disiplin yang udah lo jalanin sebelumnya harus lo lakukan. Betul. Nah cara percayanya gimana? Ya buka diri. Ngobrol. Makanya tadi castingnya adalah ngobrol sebenarnya. Ngerti dulu mereka maksudnya apa. Jangan langsung bilang kayak ini filmnya apa sih? Ya nggak gitu ya. Coba ngerti aja dulu maksudnya apa. Dan Satu Kakak Tujuh Ponakan ya melakukan itu, ngajarin itu, makanya bisa ke perspektif di titik ini gitu rasanya. Yes, dan gue kemarin happy sih saat kita preskon minta produser dari cerita film bilang karena ada zona aman, rasa aman untuk penonton juga. Betul. Saat tidak diekspos bagaimana karena yang mereka rasakan dari sudut pandang keluarga ini tuh beda-beda. Dan keluarga terkesan kata yang ringan keluarga, tapi menjalaninya seberat itu. Karena
yang tadi dibilang, yang tadi gue bilang ya, kayak rasanya tuh pertanggungjawabannya tuh nggak pengen dibawa pas prep sama pas syuting doang, tapi setelahnya pun pengen ngasih ruang aman. Bukan berarti cara promo seperti itu salah ya. Iya. Bukan salah. Bukan benar salah, ini bukan benar salah. Tapi pada soalnya saat di Jeff tuh karena reaksinya besar sekali, perasaan itu sangat amat, rasanya itu private banget gitu. Jadinya kita pengen teman-teman gitu pengen jagain supaya setelah nonton tuh ada ruang. Nggak apa ya, terlalu besar perasaannya untuk dibagikan gitu. Karena kita nggak tahu mereka tuh kenanya tuh dari sisi yang di mana dan ke siapa, impactnya apa dan setelah itu melakukan apa ke keluarganya. Iya. Pun kalau kita seneng kalau misalnya ada yang mau set testimoni atau apapun ya selalu terbuka dengan itu gitu. Tapi at the same time kalau misalnya pun nggak apa-apa gitu. Kalau pengen dikunyah dulu perasaannya gitu. Gue tuh ada momen di mana gue relate banget sama Woko gue. Jadi saat lulus SMA yang tadi gue cerita sebelum kita take, ada momen di mana keadaan yang harus gue nahan buat sekolah dulu lagi lanjutan. Iya betul. Nanti ke episode berikutnya tuh ada karena ada sambungannya ke sekolah yang Mas Yandi. Itu jadi makanya gue bilang ke Ochan kemarin di Republisis, Chan gue harus jadi ngobrol sama Ciko Mas Yandi. Tadinya mau berdua Cik, cuman sayang satu masing-masing nih gawat banget nih. Saya gitu. Dipisahkan dengan direktur saya. Saya klingi. Nanti Ciko minta perlindungan mulu soalnya. Mas Yandi aja yang jawab. Mas Yandi aja yang jawab gitu kan. Jadi itu ya, di Januari lo langsung disuguhi film dengan kualitas sebegini jujurnya. Kalau gue bisa bilang gitu, jujurnya. Jadi udah bukan masuk anak, baik, bagus, apa segala macam, gue nggak bisa nilai. Dan kayak relatif dan apalagi gue kacamatanya penonton Cik. Ya, lu banyak yang salah tuh. Yes, lu kan banyak MC film, lu tahu dong berapa produksinya? Mana tahu. Tidak sejauh itu. Saya tidak sejauh itu, gue tahunya cuman gue dibayar berapa. Iya tapi ngerti. Iya kan promonya tanggal berapa gitu gue tahu, tapi gue nggak tahu. Terus ini bagus apa enggak ya? Gue nggak bisa nilai bagus apa enggak, tapi lu bisa benar tadi berempati apa enggak dengan ceritanya, jadinya relate gak relate-nya apa segala macam gitu. Jadi ada film yang mungkin menurut lo kena, menurut gue enggak, dan itu kan nggak salah, nggak apa-apa gitu. Nah jadi gue nggak pernah mau tuh saat disuruh nilai. Makanya yang gue posting setiap habis nge-MC adalah kerjaan nge-MC-nya bukan tentang filmnya. Betul. Biar bisa objektif. Betul, dan biar jadi branding juga di Instagram. Iya kan, berarti abis ini gue yakin proses dengan teman-teman cerita film nggak berakhir hanya dari satu project kan. Iya nggak sih, kayak set udah selesai project ini udah lo kemana-mana, enggak, tapi terus ada komunikasi yang terjalin gitu kan. Rasanya tuh gue sama Mas Yandi tuh jadi apa ya, terserah labelnya apa, mau bilang teman, mau bilang keluarga gitu, tapi opini dia terhadap kehidupan gue udah penting. Nah itu jadinya. Iya, Kamita udah penting, terus Amanda udah penting, anak-anak ponakan udah penting, Mas Ringo udah penting. Itu yang mesti dijaga. Jadi keluarga yang lokasi di film Satu Kakak Tujuh Ponakan nggak cuma terjadi ke penonton tapi ke teman-teman yang menjalaninya kan. Dan itu terjadi secara organik ya, bukannya kayak oh kita mau metode acting, aku akan menjadi keluarga terhadap Satu Kakak Tujuh Ponakan. Iya, sampai 3 bulan promo ke depan. Aku mau dia adalah keluarga aku gitu. Ini nggak begitu, tapi benar-benar terjadi secara organik. Kenapa? Karena rasanya tuh environment pada saat Satu Kakak Tujuh Ponakan tuh benar-benar karena ngerasa aman, jadi bisa vulnerable, jadi bisa cerita banyak, bahkan ngomongin hal-hal yang pribadi, sangat amat pribadi gitu maksudnya. Pun udah bisa gitu ya. Rasa aku secara pribadi nggak ngerasa Mas Yandi tuh director aku. Udah jadi kayak apapun itu bentuknya gitu, tapi rasanya udah begitu, udah pengen tahu opini dia apa sih terhadap apa yang ku rasakan dalam hidupku ini gitu. Karena tadi based on lu bercerita banyak banget dari awal mulai ketemu sampai dengan di titik sekarang gitu ya. Betul. Iya, ada tuh yang ke-build begitu tuh. Iya, tapi jadinya seneng. Despite daripada kita ngomongin realistis ya, gue di hire sebagai seorang aktor, dapat uang gitu, tapi poinnya ternyata yang gue dapat, yang gue inget bukan malah uangnya, yang gue inget malah hubungannya. Kebayang nggak maksudnya? Iya, kebayang. Filmnya penting gitu, filmnya penting sekali gitu buat gue. Tapi at the same time nggak kalah penting nih hubungan-hubungan yang terjadi di dalam filmnya.
Jadi kayak apa ya? Dapatnya tuh banyak banget. Dapatnya tuh nggak cuma bentuk materi, Iya. duniawi. Iya betul. Nggak dapat itu doang, tapi secara emosional jadi dapat banyak. Bentuk rezekinya jadi banyak. Benar, ya. itu dia kata-katanya. Iya, jadi ya alhamdulillah dengan yang dijalani apa segala macam tetap kewajiban dan lain-lain lo terpenuhi, tapi fulfill di hatinya juga rame jadinya. Bener. Apa ya, dapat kawan yang enak banget buat main tuh gede banget juga gitu, kayak apalagi ini teman-teman yang jauh lebih muda dari gua gitu. Ponakan-ponakan tuh kayak apa ya, jadi kayak rooting sama mereka karena mereka sangat amat besar potensinya. Yes. Gitu. Nggak, maksudnya Tuhan baik sekali. Gue udah di titik yang rasanya tuh udah jadi working actor. Yes, betul. Working actor ya ngomong ini bekerja, gue hidup dari sini, bekerja dari sini gitu. Tapi rasanya pengen bawa mereka, kayak pengen lebih banyak orang tuh tahu mereka gitu maksudnya. Kenapa? Soalnya potensinya besar sekali. Itu. Dedikasinya besar sekali. At least buat satu kakak ya gitu. Karena lo tahu berprosesnya mereka ya. Bener, jadi kayak craving banget buat ngasih tahu mereka kemana-mana gitu rasanya. Itu keluarga tuh. Harus ya, iya gak? Betul. Harusnya keluarga gitu. Cuman kan ada yang tadi lo bilang banyak hal yang susah untuk dikomunikasikan. Untuk di titik kita bisa komunikasi aja susah. Nah, film ini tuh ngebawa itu. Lah, jadi balik gitu. Jadi balik ya kan, bagus dong Romeo berarti. Jadi film itu ngebawa ke situ sih. Itu gue percaya sih. Wow, thank you banget loh. Udah ini ngobrolnya. Thank you ya. Udah mudahan episode pertama adalah Ciko Kurniawan episode pertama. Kalau enggak ada Yandi Laura. Gimana nggak keren ya acara? Weh. Dua yang gimana ya, gue buset. Terima kasih loh. Terima kasih, gue yang thank you ya sudah diundang ngobrol, seneng banget. Gue thank you. Jadi pokoknya jangan lupa untuk ditonton film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Kayak aktor ya langsung promoin. Satu Kakak Tujuh Ponakan. Tanggal 23 Januari 2025 di semua bioskop di Indonesia. Jangan lupa nonton teman-teman. Jangan lupa nonton, dan mudah-mudahan juga ada beberapa jadwal yang teman-teman aktor keliling ya. Betul. Untuk sinema visit, segala macam, dan kita bisa bertemu dan bukan cuman foto tapi bercerita. Betul, bisa. Gue pengen sih lu juga meluangkan waktu itu, Cik. Jadi kayak bisa sharing. Itu penting tau ternyata buat mereka nonton. Kadang gini ya, kalau penonton nonton terus relate, udah pulang gue mesti ngapain bingung. Tapi kalau dia nge-relate sama Moko misalkan, dia bisa cerita ke lu, at mau least, banget. Iya, itu jadi lega buat dia juga efeknya gitu. Jangan-jangan pulang dia masih ada ketakutan dan keraguan karena dia misalkan pengennya nontonnya sama omnya gitu, kakaknya gitu, tapi nggak mau nonton bareng. Gimana cara ngobrolnya gitu. Kecanggungan di keluarga tuh memang terjadi di setiap, gue yakin di setiap keluarga ada sih. Betul. Tinggal gimana. Betul, iya. Jadi sebenarnya tambahan sedikit, rasanya tuh film ini nggak cuma buat sandwich generation. Walaupun ngomonginnya tentang itu. Iya. Tapi banyak banget yang bisa direlatin kok. Ciko Kurniawan, izin. Terima kasih sudah bersinema bersama hari ini. Thank you. Bersinema. Namanya bersinema. Nih biar tahu juga nih di ujung gua kasih taunya. Kenapa namanya bersinema? Kenapa? Karena dari Bernadia. Hey kalian, Kan gue ngefans sama Bernadia. Iya. Oh Bernadia keren deh. Kita bersinema. Kayaknya nama gue ntar Berciko-Ciko deh. Gak cocok. Berciko. Sik, thank you banget ya. Thank you. Main-main kesini lagi ya. Mau. Wah ini talk show yang gak apa-apa, tamunya dia lagi. Oke. Kita gak harus ganti. Oh ini udah pernah nih, baru 3 episode lalu. Lah terserah dong, namanya temen ngobrol. Gak apa-apa. Temen juga berapa kali ke rumah kita terima-terima kan aja. Ada update kehidupannya. Iya. Betul. Kan, ini sekarang saat ini lo ditanya 3 film favorit apa, 2 bulan ke depan mungkin aja beda setelah ada tontonan baru. Bener. Oke. Thank you Cik ya. Jangan lupa nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan 23 Januari 2025. Dadah. And cut.